dan dia terpulang tertakut kepada pembicaraan yang dibicarakan mawakif dengan makna waktu-waktu sembahyang, mawakif dengan makna tempat-tempat untuk kita mengenakan niat ihram. Jadi mawakif haji kita ada dua, mawakif yang berkenaan dengan waktu dan juga mawakif yang berkenaan dengan tempat. Jadi bagaimana dengan kita boleh membedakan antara mawakif tentang sembahyang dengan mawakif tentang tempat-tempat kita melaksanakan ibadah haji. Jadi pada saat kita melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, maka dengan kita akan mengenakan niat ihram baik itu ihram atau ibadah dengan haji. Berat niat akan kita biarkan di salah satu daripada miqat yang 5 Dzulhulayfah, Qarul Manazil, Dzul Arqam, Yalamlam, dan juga dengan Juhfah. Itu namanya 5 miqat haji. Itu disebut dengan miqat makani. Ada miqat zamani, miqat zamani 3 bulan, 2 bulan, 10 hari al-hajj asyhurul ma'lumat. Bermula dari pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Kembali. Jadi untuk membedakan antara penafsiran dengan penafsiran mawaqit di shalah dengan mawaqit di haji itu tertakluk pada di mana kata-kata miqat atau mawaqit dari kita temukannya. Di sini tentunya maknanya adalah waktu-waktu sembahyang yang lama. Jadi di antara daripada pengajaran yang diajarkan kepada kita bagaimana kita boleh disediakan waktu. Jadi dengan kita dapat menempati waktu yang sebagaimana kita ketahui kesediaan manusia dengan waktu, dengan kebersihannya, dengan janjinya itu ternyata sudah banyak diambil oleh orang-orang yang muslim. Jadi ternyata yang agak kacau tinggal dengan waktu kita sebut dengan jam karet atau jam getah atau istilah-istilah seumpamanya itu adalah kalangan kita. Kacau juga dengan kebersihan juga di kalangan kita. Masya Allah, orang-orang kita merasa nyaman dengan. Jadi saya masuk tandas, mudah-mudahan tandas kita terus senantiasa selalu seperti itu. Ada sabun, kan sabun tambahan, apalagi sabun itu lebih daripada dalam 1, 2, 3 hijjah. Tapi sangat-sangat besar manfaatnya. Berbanding kadang-kadang dengan kita menumpang di sebuah masjid, buang yang besar, setelah kita beristinja, basuh sabun tak ada. Akhirnya kadang-kadang yang saking bagi daripada bekas bukan adalah bekas, itu pun kita cari kadang-kadang. Daripada tangan berbau sampai terbersih, kadang-kadang terpaksa mungkin entah ke tanah, ke pasir, kemana kita masukkan ke situ, kita usap-usap tangan kita supaya tidak dikatakan kesan yang kurang nyaman. Berapa harga sabun? Tamam, ada sabun itu, tandanya bersih, tidak ada karat kulit-kulit di atas segala macam. Itu ternyata kalau kita melihat tandas-tandas pesawat itu pasti airport itu pasti, tapi tandas-tandas masjid surau kadang-kadang ternyata tidak terjaga dengan baik. Jadi mungkin itu diantara dari asbab yang kita ceritakan pada pertemuan kita telah lalu bagaimana dengan kami mohon dapat mencuit dan masuk ke dalam kalbu sejumlah tidak kurang daripada 2.500 orang non-muslim yang mendengar ceramah beliau pada itu, yang sehingga setelah berakhir bila sudah 7 pintu keluar terus diminta masuk kembali sama mereka. Kata mereka program masih belum berakhir, ada lagi tambah daripada tertib acara pada malam hari ini, itu penyaksian daripada 2.500 orang tadi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Kenapa? Sebab yang diceritakan tadi itu tentang indahnya atau dalam kitab yang itu indahnya bersyariat. Indahnya agama Islam, adil, al-Islami itu memang yang terindah dan mempersembahkan yang terindah dengan undang-undangnya, yang terindah dengan peraturannya, yang terindah dengan pergaulannya, yang terindah dalam kehidupannya. Memang betul-betul kita katakan. Jadi kita harus dapat membedakan antara Islam dengan umat Islam yang tidak betul-betul umat Islamnya. Orang Islam yang tidak mempraktikkan, tidak melaksanakan. Kalau dengan agamanya memang cantik, undang-undangnya itu undang-undang daripada Allah. Bagaimana? Kalau manusia saja boleh buat undang-undang yang cantik, indah dan bagus. Bagaimana kalau dengan Allah yang mengaturnya? Dari mana manusia belajar keindahan? Kita taunya yang indah, taunya yang bagus,
manusianya yang cantik, yang mempesona, yang menggugah hati dan perasaan. Itu justru karena Allah memperlihatkan kepada kita benda-benda yang cantik dan indah. Coba dahulu, pada saat manusia hidup di lokasi itu saja di dalam gua, keindahan apa yang boleh dia buat? Tak boleh. Tapi pada saat manusia keluar, tengok gunung, tengok tasik, tengok pemandangan, pohon-pohonan, dusun, kebun dan lain sebagainya. Oh, akhirnya manusia sudah dapat membanding-bandingkan. Di samping juga dengan Al-Mubdi'ul Hakim, Allah yang maha pencipta dan yang maha hebat, yang memperlihatkan berbagai keindahan kepada kita. Itulah yang menggugah di perasaan manusia, sehingga dengan kemampuan otak yang Allah berikan kepada manusia mampu kembali untuk meningkatkan keindahan dalam hidup. Sehingga dari waktu ke waktu selendang, kalau sudah tak laku lagi jenis macam ini, buatkan lagi model yang lain supaya nanti dibeli lagi. Sehingga ada antara daripada teman kita selendang saja di rumah berlambak buat 30 helai, beli lagi ada model baru, beli lagi. Sanusi punya berapa selendang semua? Ada 10, lebih daripada 10. Haji Zul tak masuk lagi. Ada berapa selendang? Lebih daripada 10. Ada 20 dah. Itu kita boleh buka supermarket selendang sebenarnya. Itu manusia. Kenapa? Karena kita diperkenalkan dengan yang cantik. Siapa yang memancing kita kepada kecantikan? Allah. Allah ciptakan manusia pula. Masya Allah, tabarakallah, yang dengan pemandangan sebulan jadi pun juga sudah cantik. Lihat struktur muka manusia. Allah tak bagikan sama antara satu dengan yang lain. ASEAN ada ciri khasnya yang menukul. Mungkin orang Jepun cantik, tapi juga ada kecantikan orang Melayu yang tidak ada dengan orang Jepun. Mungkin kita katakan Mesir itu cantik, tapi ternyata ada kecantikan yang tidak dimiliki oleh orang Arab. Begitulah seterusnya. Eropa ada kecantikan, ada ciri khasnya, tapi tidak dimiliki oleh mereka. Kecantikan yang ada dengan orang lain, kecantikan yang ada dengan orang Islam, banyak kecantikan daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut. Siapa yang memancing naluri manusia hingga sampai terpukau kepada kecantikan? Allah Jalla wa'ala. Allah ciptakan yang lebih lawa, yang lebih cantik. Kembali, itu Islam yang sebenarnya cantik. Waktunya wa aqimis shalat dari duluki syamsi, aqimis shalat dari duluki syamsi wa ila wasatil lail. Ayat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ada ketetapan waktunya, puasa ada ketetapan waktunya. Jadi pada saat dengan kita diperkenalkan dengan hadis-hadis dan juga dengan pedoman hukum yang seperti ini, kita meyakini betul. Memang kita yakin, tapi kita ingin bukti. Ini buktinya. Sembahyang ada ketetapan waktunya. Awal waktu begini dengan bicara, pertengahan waktu begini dengan balasannya, ujung waktu begini juga dengan ketetapannya. Masya Allah, tabarakallah. Suka khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian saat ketika kamu melaksanakan sembahyang. Diajarkan lagi dengan kita disuruh rapi, kemas, bersih, bening. Masya Allah, tabarakallah. Tapi itulah tadi, karena dengan ketidakperhatian daripada kita, atau karena kurang pengamatan daripada kita, atau tidak sopanan daripada kita di hadapan Allah, yang kadang-kadang dengan kita membuat keadaan terbalik. Ataupun juga karena Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Coba kalau Allah bertindak seperti manusia yang 2-3 kali ditegur terus masih juga tidak mau. Kali keempat kita sudah tidak tegur lagi, ya imam diusir, imam akan dipenjarakan. Begitu dengan sikap daripada manusia. Allah tidak demikian. Coba saja sekali masuk ke istana, bahkan secara sembarangan akan terusir daripada istana. Itu adalah penyerangan kepada Tuhan Subhanahu atau kepada Tuhanku. Anak pakai kedodoran seperti itu, kan telurnya seperti itu, keluar. Coba kalau Allah berbuat seperti itu, semuanya pada saat sembahyang, kemas rapi, takkan lagi buat lipatan daripada kain sembarangan, pakai setakan baju lapisan dalam saja, kadang-kadang pakai sumuk, kadang-kadang tak pakai sumuk, kadang-kadang kita tak ada lagi untuk kita mengurus rambut, kita sudah takbir Allahu Akbar, tapi depan makhluk kita tak boleh tampil macam itu, mesti kita tampil kemas rapi. Padahal siapa makhluk kalau dibandingkan dengan Allah Jalla wa'ala? Kekuatannya seperti apa? Rezekinya kita kah? Umurnya kita kah? Kekuatannya kita kah? Kesehatannya kita kah? Tidak, semuanya itulah daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi kenapa
kita bersikap seperti itu? Karena Allah Rahman Rahim tidak bertindak langsung sebagaimana manusia. Jadi dalam sebuah hadis Allah berfirman diskusi, kalau lau annaka khalaqtahu la rahimtahu. Seandainya engkau, firman Allah, yang menciptakan manusia, tentu kamu akan ramah dan kasih sayang kepada ciptaanmu. Tapi manusia bukan ciptaan manusia, manusia ciptaan Allah. Allah kasih kepada manusia. Tangguhkan lagi. Oke, mungkin dia tobat, mungkin dia sedar, mungkin dia insya. Kan kalau ikut hati kita, pada saat kita mendengar pemimpin yang diktator, kita maunya besok mati. Allah hantarkan anjing serigalamu yang berat betul, buat peraturan yang tidak kerukuran, kan begitu tuh. Tapi Allah tidak seperti makhluk. Allah masih bukan itu dulu banyak. Mungkin pada suatu ketika nanti dia tobat, mungkin pada penghujung umurnya, mungkin pada waktu dia sedar. Alhamdulillah. Begitu dengan ketabahan daripada baginda Nabi. Sabar. Berapa banyak yang kalau seandainya sikap samsing atau sikap kurang asam daripada sebagian orang-orang Badawi, itu nanti kita turunkan kehendak daripada Sayyidina Umar, ramai yang tumbang, yang pacu lehernya, banyak yang mati. Ya Allah, dibilang ngekok, tak kegalian lubang yang mati. Tapi Nabi kita yang pada akhirnya masuk Islam, yang pada akhirnya bertobat, yang pada akhirnya menjadi kekuatan sabar. Jadi di antara daripada dicipta pada satu kemarin itu 3 panglima perang terkenal. Sayyidina Ikrimah, manusia jahat, kurang asam, kurang garam, sebutkan apa saja yang tak disebut. Sama dengan orang tua beliau, Abu Jahal, memang sepanjang hidup upaya untuk membunuh baginda Nabi. Itu satu angan-angan yang diharapkan kalau sadar sampai boleh membunuh mereka. Tapi apa yang berlaku? Nabi kita sabar yang pada akhirnya Sayyidina Ikrimah masuk Islam. Begitu juga dengan Sayyidina Khalid bin Walid yang memenangkan orang kafir pada peristiwa Uhud, kena beliau lah. Tapi ternyata yang pada akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Amr bin As itu panglima perang semuanya. Satu daripada mereka 1000 daripada tentara atau dengan satu batalion belum tentu boleh mengalahkan yang satu ini. Nyata dengan kesabaran, dengan ketabahan daripada baginda Nabi kita beramal dengan firman Allah yang berbunyi, "Takhallaku bi akhlaqillah." Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, tabah, sabar, bijak, baik, mulia. Jadi pada saat itu ada dalam kehidupan baginda Nabi SAW, maka kalian tidak perlu undang balik ke sana kemari, tidak perlu ditaskil, tidak perlu ditarget. Cukup dengan gaya ramah tamah semacam itu saja kamu akan mampu untuk mencuit hati mereka dan sehingga mereka menjadi kekuatan pada rakyat. Banyak Sumamah bin Utsal. Coba kalau kita pikir sekarang, tahanan yang mana yang memang betul-betul hampir terbukti, belum terbukti, hampir terbukti kesalahannya, yang dengan tulisannya Assalamualaikum Pak Benci, tidak ada, langsung pukul, tenang. Saya sejak daripada kecil Indonesia dah tahu dah ucapan selamat datang kalau dengan tentara atau polis itu adalah justru dengan khot atau dengan kasut ditendangkan ke muka. Pas mesti graduan yang salah sejarah tuh, Banduan. Dia tulisannya jadi saya pun tak nampak dengan bacaannya. Oh seperti itu. La ilaha illallah. Usamah bin Utsal tanpa disadari, dikepung, ditangkap, ditawan oleh para sahabat. Mereka ikat dalam masjid. Jadi kita tahu ini salah seorang besar, orang besar, penghulu, tokoh masyarakat. Banyak di kalangan sahabat yang tidak kenal. Nanti kita tanya, Sumamah apa kabar? Jadi kata Sumamah menjawab, in taqtul zadami wa in ta'fu amay yursinu. In taqtul zadami wa in ta'fu may yursinu al-wafa'a bihi ma'ana falan nabinya wa in ahratan mala fas'alhu laka malan katsiran. Jadi Nabi kita kata Sumamah apa kabar? Jadi kata Sumamah menjawab, kalau awak bunuh berarti awak bunuh orang yang punya kedudukan.
Kalau awak bebaskan, berarti awak bebaskan orang yang mengenal jasa. Kalau awak makan duit dan harta, awak akan berikan harta sebanyak-banyaknya. Kita beleng, atau beleng bahasa Banjar, langsung kita tampar saja lagi. Apa ngomong sudah jadi tawanan macam-macam lagi ngomong seperti itu. Tapi kita tinggalkan. Musuh nih, musuh. Begitu tinggalkan. Hari kedua begitu lagi jawabannya. Hari ketiga jawaban yang sama, tapi kita kata bebaskan semua. Lepas dia, lepas semua pergi. Begitu jumpa telaga, mata air, mandi, ganti pakaian, kemas rapi, cantik, elok, datang ke Masjid Nabawi dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu keramah tamahan daripada bagi Nabi. Itu kita punya, tapi kita tidak boleh berubah seperti itu. Sekali saja kalau tak diam, jangan nangis. Papa nanti dua mata dan ngantuk. Tidur. Masih juga dia main. Alhamdulillah lah, kita dibela oleh emak, bukan papa yang membela. Kalau mama atau papa yang membela gitu, gerak orang tua kita kadang-kadang masya Allah tabarakallah. Memang kita pemacam itu juga. Siang kita kerja, malam berarti nak rehat, nak tidur, anak main-main lagi, bising lagi. Ayo, nak pada kemana? Paling tidak menjerit-jerit. Orang yang pendiam pun, makci muslimat sekarang memang pendiam. Memang tak banyak cakap, tak seimbang. Coba kalau sudah punya anak 5 nanti, pang. Tak boleh lagi pendiam. Pendiam itu kalau pada tuh tak ada anak, 1 tak apa. Tapi kalau sudah 3, 4 bertombok berkelahi, innalillah, tak kita Allahu Akbar. Ya nana masya Allah. Tak boleh lagi macam tu. Itu diantara daripada keindahan Islam. Jadi halimun la ya'jab. Bijak tidak terburu-buru. Di antara daripada sifat Sayyidina Rasulullah SAW. Yahudi, tapi kita datangin. Mungkin cerita di Sri MC, tapi saya belum pernah temukan riwayat itu yang katanya tiap kali Nabi kita lewat diludahin, Nabi kita lewat diludahin, Nabi kita lewat diludahin. Ternyata pada kali keberapa Nabi kita lewat di kawasan situ tidak ada ludahnya. Loh, aneh. Yang biasa ludahnya kok kenapa nggak ada ludahnya? Nabi kita tanyakan, rupa-rupanya Yahudi tadi itu sakit. Nabi kita datangin, Nabi kita syarahi. Kalau kita mana itu sakit, siapa? Mampus itu. Iya itu kita. Baginda Nabi mempunyai sifat daripada sifat Allah Jalla wa'ala, pengasih dan penyayang. Makanya kalau kita terlibat dalam politik, hati jadi keras. Kelembutan itu sudah tidak ada. Kenapa? Sebab kita nak tumbangkan musuh. Tak apa, benda ini bagus. Benda ini bagus. Kata Syekh Lutfi Yusuf, teman anak pada sama-sama mengaji. Saya terkesan dengan cara dia itu. Jadi sebab dia diantara daripada berjasa dalam hidup anak. Pada masa anak datang ke Mesir tahun 70 tahun 83, Ustaz Lutfi Yusuf jadi penasihat penanggung jawab Syura Tabligh di Kalimantan Selatan. Jadi juga Syura Tabligh di Jakarta. Dia yang pertama kali memperkenalkan saya dengan Mesir. Cuman pada itu kemoyolan, kecenderungan kepada tabligh itu masih belum ada. Jadi kata dia, kita sekarang dalam rangka untuk menyelamatkan umat khususnya di kalangan pemimpin. Itu ada 2 cara. Cara nubuwah dengan cara politik. Ada cara nubuwah, ada dengan cara politik. Untuk kita mendapatkan kekuasaan, untuk kita berebut dan juga untuk kita menurunkan seseorang daripada jabatannya. Kalau dengan cara nubuwah dan politik, itu ada cara khas. Kalau dengan cara politik, cara politik dulu. Kalau dengan cara politik itu dengan 2 cara. Macam mana kita boleh mengambil kedudukan daripada seseorang atau kerajaan kah, kepemimpinan kah, pendek kata kursi. Jadi ada 2 cara. Cara yang pertama kita tarik orang tadi itu, pegang tangannya, tarik turun daripada kursi tadi itu. Itu biasanya secara revolusi, demonstrasi, cara kekerasan. Tarik tangannya supaya turun daripada kursi tersebut, terus kita duduk seperti sisi mengambil atau merampas kekuasaan daripada Presiden Mursi. Cara kedua, kita tak tarik tangannya, tapi kita goyang kursinya. Goyang. Kalau yang tukang goyang ini tak kuat mana, kita cari pakatan. Kita cari, ini bahasa politik, ini bahasanya sama. Jadi kita tidak tunjuk-tunjukkan ke sana kemari. Kalau yang menggoyang tadi itu tak kuat mana,
Maka supaya yang tergoyang tadi itu jatuh, gugur daripada kursinya, maka kita antara dua pilihan. Kalau dia kuat, dia tembak kita. Kalau dia kuat, dia tumbuk kita. Kalau dia kuat, dia terjang kita, kalah kita. Tapi kalau kita kuat, kita boleh turunkan dia. Itu cara politik, cara kekerasan. Nah, kalau kita merasa tidak kuat, maka dengan kita cari barisan. Maka kita cari organisasi, maka kita cari jamaah, maka kita cari kumpulan, maka kita cari pakatan untuk menggoyangkan kursi orang tadi itu supaya turun daripada jabatannya. Itu cara politik untuk merebut kekuasaan atau untuk mendapatkan suatu jabatan. Cara nubuah seperti apa? Cara nubuah tidak semacam itu. Cara nubuah dibuat sajian makanan di mana diganti dalam biryani, nasi mandi, masalah tabarakallah, enak, nikmat, kue, masakan, jenis-jenis masakan Nusantara ada tersajikan di situ dan juga disajikan, dihidangkan atau disediakan perempuan-perempuan cantik dengan bapak-bapaknya dan siap untuk menikahkan siapa sih yang bernikah. Maka orang yang duduk atas kursi tadi itu begitu mendapatkan jemputan untuk datang, kita sebutkan janda baik saja. Jadi di janda baik tadi disajikan makanan sudah besar amat nikmat sekali. Bukan seakan makanannya, makanannya, minumannya, perempuannya juga, tapi dinikahkan secara halal. Akhirnya yang duduk di kursi tadi itu dengan sendirinya tinggalkan kursi, pergi ke situ. Makan, minum, menikmati sajian makanan dan kawin dengan wanita yang sudah ada di sana. Begitu cara nubuah dan juga cara risalah. Di sana ada surga, di sana ada bidadari, di sana ganjaran pahala, di sana ibadah ridho, restu, nazar, memandang kepada Zat Allah yang Maha Agung. Maka Nabi kita ajarkan dan Nabi kita perkenankan kepada umat untuk mentarget orang-orang tadi itu sehingga yang duduk memimpin dengan satu organisasi yang dengan jawatan dan juga dengan kursinya tergiur hatinya untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di dalam surga. Bidadari perempuan, surga segala-galanya ada. Itu cara nubuah untuk menggeser dan juga menurunkan seseorang daripada jawatannya. Tadi saya ceritakan tentang Hatim Taib yang memusuhi baginda Nabi tidak kurang daripada 20 tahun. Dia sebagai salah seorang, beliau sebagai salah seorang daripada Raja Taib mendapatkan kerajaan daripada orang tua beliau. Hatim Taib manusia, insan, warga Arab yang paling berkurang. Jadi dikatakan kalau dengan bahasa kurang lebihnya, kalau pada saat lembu, kambing, onta tengok ada tetamu datang ke rumah, mereka sudah meyakini akan tumbang, bakalan kena sembelih nanti sama Hatim untuk dijamukan kepada tetamu-tetamu yang datang. Karena mereka meyakini akan kena sembelih. Kenapa? Hatim Taib pemurah betul. Kepemurahan daripada orang Arab, satu orang tetamu, satu kepala kambing. 2 orang tetamu, 2 ekor kambing yang akan disembelihkan. Pemurah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang walaupun selepas 20 tahun, pada saat adik daripada Hatim Taib ditawar oleh Pak. Tapi kalau kita cerita panjang, tak payah cerita lah nanti untuk kalinya kita baca kitab dulu. Kesimpulannya Islam itu bagus, indah, tertata. Jadi kalau ada dengan seseorang pada waktu sembahyangnya pakai orang kemas, itu kesalahan daripada dia, bukan karena agama tidak membimbing. Kalau pada saat ada dengan seseorang kelakuannya tidak bagus, itu daripada pribadinya, bukan agama tidak membimbing. Kalau ada yang nakal, kalau ada yang jahat, kalau ada yang zalim, kalau ada yang diktator, itu kesemuanya adalah kesalahan dan ketaksiran daripada umat. Sementara dengan agama, Masya Allah, tabarakallah, kita boleh khayalkan ideologi, akidah, keyakinan yang sudah mendarah daging dalam kehidupan umat, hidup dan matinya dengan patuh dan juga dengan berhala, itu sampai mampu mereka untuk membentras, meninggalkan, mencerca dan mencaci makinya, daripada menyembah patung kepada menyembah Allah Jalla wa'ala. Itu upaya baginda hanya dalam waktu yang relatif singkat, tidak lebih daripada hanya dalam 23 tahun saja. Bukannya sekatung dakwah, dalam 23 tahun tadi itu Nabi kita mampu untuk mendidik generasi yang zuhudnya zuhad, waraknya puluhan, keberaniannya ratusan, kepemurahannya ya Allah, semuanya berhasil.
Anda kalau berhasil daripada anak didik kita ngajar kita di sebuah sekolah, satu saja kita dapat mendidiknya sampai menjadi seorang yang baik, menjadi seorang imam yang paham, yang mengerti. Oh, masya Allah, selamatnya kita. Baginda Nabi daripada madrasah bukan yang ada bas khas untuk tuh, dah basnya tak ada, tanda sabun tak keluar, masjidnya sangat-sangat sederhana sekali, tapi di sana mereka belajar yakin, belajar iman, belajar takwa, belajar muraqabah, zuhud. Generasi pada saat ada di kalangan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di Badawi. Jadi pada waktu itu Nabi kita ingin menyejukkan dan juga ingin menyenangkan hati Badawi tadi itu, maka dalam satu peperangan Nabi kita mendapatkan hantaran pasar, Nabi kita bagi peruntukan tadi itu kepada Badawi yang berkenaan. Badawi tadi itu langsung naik angin, langsung marah-marah. Ya Rasulullah, melihat alat tuh, bukan tuh begini saya dapat, saya masuk Islam agar nanti dengan saya mati terbunuh di jalan Allah, tertikam di kawasan sini. Itu yang saya inginkan, bukan ingin dapat hantaran pasar. Jadi kata sahabat, di tempat dia menunjuk ke lehernya dan alat yang tunjuk lehernya, yang aku inginkan daripada Islam, yang aku inginkan daripada 2 kalimat syahadat, agar aku mati syahid di jalan Allah Jalla wa'ala. Jadi sahabat Nabi kita itu berperang yang pada tuh meninggal dunia persis tepat pada tempat yang beliau tunjuk. Di situ jatuhnya anak panah yang mematikan beliau pada waktu itu. Oh, tuh ada lagi salah satu daripada mereka. Masya Allah, tabarakallah, mahkota mahal. Supaya muslimat tuh paham. Tadi baca akhbar hari ini. Akhbar hari ini Rosita suaminya bagikan cincin kawin yang ditumpah sama mereka berdua. Saya sampai ke situ saya baca. Jadi si Zaidin sama nama tak tahu lah apa nama calon suaminya itu. Katanya dia belikan sudah 3 bulan yang lalu tempat satu jenis cincin berlian nilainya 97.000 Rm, hampir 100.000 lah. Dia disolik di dada dengan permata intan atau juga dengan berlian harganya sampai 100.000. Itu untuk cincin kawinnya saja. Masya Allah, mahal sungguh. Cincin kawinnya saja sudah 100.000, berapa dengan mahar? Allah tidak disebutkan. Kalau disebutkan sebut juga, karena tak disebutkan berapa maharnya. Apa yang nak ceritakan tadi itu? Dia tak boleh dibaca. Bapak dalam kepala SS. Nah, sebutkan sama muslimat tentang cincin tadi itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Bawa mahkota berat, mahkota cincin saja harganya sudah 100.000 Rm. Bagaimana kalau dengan mahkota yang didada dengan zumurrudnya, subarjatnya, tairusnya, dengan yakut, kuning dan lain sebagainya, intan dan berliannya, yang sekecil cincin kawin saja sudah 100.000. Kalau dengan mahkota indah seperti apa cantiknya? Sahabatnya, wah, kalau bahasa kita kan, cantik kan, cantik kok. Sahabat tadi itu begitu membawanya, menyerahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Semuanya mau tahu, ini nama ini kena dikekalkan dan dimasukkan ke dalam Facebook, ke dalam YouTube. Nama yang membawa barang rampasan tadi itu. Sebab ini barang terlampau berharga, seumur hidup mereka tidak pernah melihat mahkota indah, mewah, mahal seperti itu. Setelah diserahkan langsung balik. Nama tidak ada yang tahu, alamat tidak ada yang tahu, email tidak ada yang tahu, Facebook tidak ada yang tahu. Nak balik kampung. Tak ada dapat habuan, tak ada dapat hadiah, kan? Jadi pada saat itu dia mencegat. Bahasa sini apa mencegat? Yang menyampang tengah jalan, yang menahan tengah jalan. Ini pun dapat, ini duit nih. Kalau dapat 1% jauh daripada harga tadi itu dapat hadiah, dan luar biasa. Jadi kata sahabat Nabi kita membawa barang rampasan tadi itu, kalau bukan amanah, aku tak akan mengambilnya.
itu kena amanah untuk kepentingan Baitul Mal. Akhirnya saya bawa jauh-jauh daripada situ untuk saya serahkan kepada Amirul Mukminin. Kalau bukan karena amanah, kalau bukan karena kewajiban, aku menengoknya pun tidak. Itu kotor, cicik betul. Zuhudnya macam itu siapa yang mendidik? Sampai betul-betul dunia itu sudah seperti apa keadaannya? Maksudnya bukan mengharamkan, tapi tidak tergiur dengan kemewahannya. Kalau bukan karena amanah, aku tidak akan mengutip barang itu, akan kubiarkan saja terbiar di situ atau bergelimpangan di sana. Tapi karena itu adalah kewajiban beragama, kewajiban umat beragama, dan kewajiban kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya, maka aku kutipkan benda tadi itu dan diserahkan kepada Amirul Mukminin. Bukan untuk dicatat nama, bukan untuk masuk dalam Facebook, bukan untuk disanjung dan dipuji, bukan untuk mendapatkan tanda jasa naik pangkat daripada jenderal kepada mayor jenderal, pada brigadier jenderal, terus seperti apa? Tidak sama sekali. Daripada datu, daripada Tan Sri, menjadi kepada Tur, atau menjadi sama sekali. Itu siapa yang memberikan pendidikan pertamanya di Masjid Nabawi tadi? Berapa yang zuhud, berapa yang wara, berapa yang obat, berapa yang alim. Kalau dalam dunia ilmu banyak. Seperti Sayyidina Abu Hurairah didikan siapa, Ibnu Mas'ud didikan siapa, Ibnu Umar didikan siapa. Itu keberhasilan yang sebenarnya daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Sudah ada dalam agama kita, hanya tidak kita praktekkan. Ini makna babul mawaqit. Itu makna mawaqit. Kenapa? Sebab kalau tidak ada waktu, yang ada waktunya pun kita tanggungan. Apalagi kalau tak ada waktu. Untuk sembahyang Jumat ikut kesaudara masing-masing. Kosong masjid, seminggu tidak ada ke masjid, sebulan tidak ada ke masjid, Jumatan bertahun-tahun free. Kenapa? Ikut kesaudara masing-masing. Mau tidak mau karena ditetapkan waktunya Jumat, hari Jumat pukul 1:05 azan akan berkumandang. Yang ditentukan ditetapkan seperti itu pun masih kita tawar-tawar lagi, sembahyang kita tawar-tawar lagi. Banyak ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang seakan-akannya seperti kita yang nak bagikan kepada Allah, seperti kita yang nak mengisikan surganya Allah. Padahal yang perlu itu siapa? Yang perlu itu adalah kita yang berharap, kita yang memohon ridhonya Allah, surganya Allah, karunianya Allah. Sementara dengan Allah sama sekali tidak berhajat dan tidak memerlukan kita. Babul mawaqit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhur, ini jelas saja, waktu zuhur apabila gelincir matahari, wa kana bil rajuli katulihi, bayangan seseorang itu seukurannya malam yahdur al-asr. Jadi kalau ukuran panjang seseorang, tinggi seseorang itu seukuran dengan badannya, itu kita masih berada di waktu zuhur. Panjang sedikit, berambah sedikit, masuk kepada waktu asar. Qala wa waktu asri malam tasfar asyamsu. Jadi setelah ukuran tiang 13 meter, lebih daripada 13 meter berarti masuk waktu asar. Terus berkelanjutan sampai tidak nampak kekuning-kuningan daripada matahari malam tasfar asyamsu. Kalau sudah suasana atau keadaan sudah menjadi kuning, matahari tinggal terbenam saja lagi, itu kita sudah berada di penghujung waktu dan setelahnya masuk waktu maghrib. Waktu maghrib malam jadi syafaq, waktu maghrib daripada terbenam matahari sampai hilangnya kemerah-merahan di langit. Waktu sholatil isya ila nisfil lail atau sampai kepada pertengahan malam, sampai pada setengah malam yang pertama. Waktu sholat subhi bin tulu'il fajri, daripada terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Dan apabila terbit matahari fa'amsikannya sholati, maka hentikanlah sembahyang, sebab matahari akan terbit antara dua tanduk syaitan. Jadi ulama memperdekatkan makna terbit antara dua tanduk syaitan seperti apa? Jadi gambaran yang paling mudah, naik ke LCC. Naik ke LCC. Kalau tangan kita buka lebar seperti apa pun, tetap saja ukuran bas lebih lebar. Buka saja tangan selebar-lebarnya macam itu, tetap saja ukuran kereta. Jangankan dengan ukuran kereta, ini yang seukuran meja di depannya saja pun jelas dengan ukuran meja lebih besar, betul kan? Tapi bagaimana supaya boleh masuk antara dua jari kita? Bukan setakat mejanya saja, kereta boleh masuk, bangunan boleh masuk.
Jadi naik ke KLCC, apa ya sampai tinggal 80, tinggal 42 pun tempat kita naik itu 42. Itu kita sudah nampak kereta seperti kereta mainan saja. Bi kata Musin, Abi, apa Musin? Tuh kereta mainan banyaknya di bawah. Apa kereta mainan? Itu ada Alphard, ada Estima, ada kereta mewah, ada macam-macam kereta. Katanya kereta mainan, kenapa kecil-kecil ya macam ini besarnya nih. Susun di bawah situ. Itu baru dalam jarak ukuran kira-kira dalam 200 meter menjulang ke atas, semuanya sudah nampak kelihatan kecil. Maka dua jari tangan kita seperti ini sudah boleh masuk ke KLCC, masuk bangunan gede, rumah, semuanya termasuk. Macam itu perumpamaannya pada saat matahari akan terbenam, setan nyongkong diri di situ, maka seolah-olahnya matahari tenggelam antara dua tanduk setan. Waktu itu kita dilarang untuk melaksanakan sembahyang, sebab itu adalah waktu tahrim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malam jadi bisyabaku Walid Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini praktek, dan Nabi kita pun juga orangnya pemurah. Tadi tajuk kita tentang pemurah, jangan tidak murah. Khususnya dengan ilmu, calon-calon kiai, semuanya ulama-ulama semuanya, sebab disitulah modal kita. Ayo tahajud bangun, atau kejot sembahyang duha pun kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak. Katanya belum ada hidayah lagi. Tambah masalah lagi kalau belum dapat petunjuk. Ayo taskil berapa lama? 3 hari kabur. Mau ditaskil 4 bulan tanah, 40 hari tanah, 3 hari itu pun ya Allah, sepanjang 3 hari dalam masjid tak lepas handphone, SMS. Yang walaupun kurun 3 hari di masjid, etika di masjid, tapi hubungan komunikasinya 24 jam dengan dunia luar. Bukan itu yang dimaksud dengan furud. Makanya kata kawan-kawan, kalau pada masa furud itu jangan bawa handphone. Kalau tidak terganggu etikanya, terganggu ubudiyahnya, terganggu masjidnya, terganggu para malaikatnya. Itu kemampuan kita punya kemampuan yang sangat terbatas sekali. Jadi dari mana kelebihan kita? Mungkin waktu kita mengajar, murahan dengan ilmu, murahan dengan keterangan, murahan dengan waktu. Kita jelaskan lagi, kita terangkan lagi. Ada sedikit maklumat, ya kita terangkan. Sebab kalau berbicara tentang ibadah, ya Allah ya Rahman Rahimin, ilaman rahimarakum. Imam Syafi'i waktu terbagi 3, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk tidur, dan juga sepertiga untuk ibadah. Kalau kita malah kita bagi berapa? Kita bagi 2 aja. Kalau ada sedikit pengajian ilmu, selebihnya tidur. Kalau ada bacaannya, nonton. Mana untuk ibadah? Tak ada. Karena ngaji itu ibadah kan saya ibadah. Akhirnya kita wartawan macam itu yang melemahkan semangat kita, akhirnya kita tidak beribadah. Jadi mudah-mudahan dengan jiwa kepemurahan kita tadi itu, pemurahannya berbeda dengan apa? Praktekannya langsung daripada begitu. Nabi kita ajak macam mana orang cara berwudu yang sempurna, macam mana sembahyang yang sempurna, macam mana yang sempurna. Nabi kita langsung. Jadi tidak melalui alat, tidak melalui sahabat, tidak melalui sesiapa. Nih, kenapa? Karena mendapatkan pendidikan yang pertama daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam satu helai daripada sayap malaikat Jibril itu sudah mampu untuk mengangkat dunia dengan isi-isinya. Nabi kita hanya pernah melihat 2 kali saja bentuk malaikat Jibril yang sebenarnya seketika duduk, kaki dia batu, untai kepala ada di ujung langit tinggi sekali. Itu Nabi kita langsung ketakutan, selimut aku. Itu kali pertama. Kali kedua pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Setelahnya itu tidak pernah malaikat Jibril menyamar seperti rupa Dihyatul Kalbi, sahabat baginda Nabi kita pun tidak merasa bimbang, risau dan takut. Sehebat malaikat Jibril tadi itu mengajarkan kepada baginda Nabi, dia sembahyang 2 kali. Hari pertama di awal waktu, hari kedua dikerjakan pada akhir waktu. Praktiknya, kalau tidak dipraktikkan orang tidak tahu. Jadi pengajian-pengajian yang na'am ya begitu saja, itu kadang-kadang membuat orang jadi tidak jelas. Maka kita pun terima musalsal pengajian yang semacam itu, kita ajarkan juga dengan na'am seperti itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك
وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حتى أفطر الصائم حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفع. Qala malaikat Jibril telah mengimami aku di depan Ka'bah sebanyak 2 kali. Itu dilaksanakan pada saat gelincir matahari. Wa kana qadra syiraki syiraku na'am, ukuran tergelincirnya seperti ukuran tali selepah. Kemudian melaksanakan sembahyang asar hina salat kulli syai'in mithlah, pada saat ukuran segala bayangan itu seumpamanya, lebih sedikit. Wa shalat al-maghrib bi al-maghrib, dan sembahyang maghrib pada saat berbukanya orang yang puasa, maksudnya pada saat tenggelam matahari. Dan melaksanakan sembahyang isya pada saat tenggelamnya asyafaqul ahmar, kemerah-merah di langit. Sembahyang subuh pada saat diharamkan makanan dan minuman kepada orang yang berpuasa, itu hari pertama. Hari kedua, falamma kana ghadu sholati al-dhuhra, sembahyang zuhur pada saat bayangan sudah seumpamanya, maksudnya sudah mendekati waktu asar. Asar dikerjakan pada saat dengan bayangan sudah mencapai 2 kali ganda. Maghrib dilaksanakan pada saat berbuka orang yang berpuasa. Jadi untuk maghrib waktunya sama. Waktunya baik awal atau akhir, waktunya setelah tenggelam matahari. Wassalat bil isya sampai pada sepertiga malam yang pertama. Jam waktu isya yang paling awal kita kerjakan pada pukul 10.30. Hitungan waktu kita berarti sepertiga waktu yang pertama, daripada pukul 8 sampai kepada pukul 5.30. Jadi ada waktu dalam 9 jam setengah. 3 jam setengah daripada 8, 9, 10 sampai 11.30. Jam-jam sekarang ini Allah kita membedakan sembahyang isya. Kalau imam berkeputusan isya, insya Allah para jamaah semuanya untuk sembahyang isya akan kita laksanakan pada pukul 11 nanti insya Allah, atau 11.30. Kalau masih ada yang bertahan itu hebat, hebat. Untuk salat jamaah saja 11.30 baru dilaksanakan. Ramai yang balik berbanding dengan yang menunggu. Makanya itu tidak selayaknya kalau pengajian kita berkelanjutan pun sampai kepada 9.30, 10, 10.30 adzan qomat jangan ditinggalkan. Wasalla biar fajr fa'asfara, kemudian pada hari kedua melaksanakan sembahyang fajar sampai suasana jadi terang benderang. Summa tafata ilayya, kemudian menoleh kepadaku, faqala ya Muhammadu hada waqtul anbiya min qablik, ini adalah waktu para nabi-nabi yang sebelum kamu, wal waktu dan waktu ma baina hazaini, waktu antara 2 jarak tadi itu. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu, waktu antara keduanya. Secara praktek langsung daripada malaikat Jibril alaihissalam. Hadis yang terakhir, ana kadzaba ila umalihi, ya, pesan Sayyidina. Yang paling terpenting dalam hidup masyarakat dan yang terpenting dalam pemerintahanku, bagaimana dengan kita dapat menggarap lahan-lahan hidup yang tidak bertuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Itu ceramah politik atau juga dengan ceramah pemimpin kita sekarang. Oh, itu arahan-arahan kepada gubernur-gubernur, kepada menteri-menteri. Yang terpenting bagaimana dengan kita boleh mensejahterakan rakyat dan juga mengangkat para kehidupan mereka daripada kosong kepada 10, daripada 10 menjadi kepada 100, daripada kaya menjadi kaya ya. Itulah yang dipikirkan oleh kerajaan. Oh, seperti itu. Itu isi ceramah Sayyidina seperti apa? Yang terpenting dalam pemerintahanku sembahyang. Ada. Kira-kira gubernur yang mana, menteri yang mana, tuanku yang mana, khalifah yang mana yang mengingatkan sembahyang kepada rakyat. Yang terpenting bagaimana dengan kita di sini mempunyai satu stadion yang kelas internasional, kelas dunia yang boleh menampung sampai pada 500.000 manusia. Itu kita pikir bersama. Tuh dipikirkan. Sembahyang tak kisah, nak murtad pun juga tak kisah. Sayyidina Umar menulis kepada Umar itu gubernur. Umar jangan daripada amir, bukan pekerja. Tapi bagaimanapun tetap mereka jadi pekerja kepada kerajaan. Isi surat yang dikirim, inna ahamma umurikum, perkara kalian yang terpenting di sisiku itu adalah sembahyang. Kalau sembahyang, disiplinnya, amanahnya, muraqabahnya, sabarnya, khusyuknya, tadallulnya, khauf dan lain sebagainya, semua sifat yang sempurna dan semua sifat yang tercela itu akan wujud, yang sempurna akan wujud dan yang tercela akan lenyap. Kalau pada saat sembahyang itu sudah subati dalam kehidupan umat.
Jadi kalau dahulu istilah daripada Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah ta'ala, kata beliau bangsa kita atau umat Islam dewasa ini tidak membaca sebagaimana dengan orang-orang Eropa, Jepun. Tak kalau jumpa orang China di pesawat atau Jepun, oh baca dia baca, kita baca majalah saja. Jadi ada pramugari bawa akhbar, kita ambil akhbarnya. Kadang-kadang sampai 2-3 kita ambil, bukan tak dibaca, dengan gambar-gambarnya saja. Kalau ada tajuk-tajuk yang menarik baru kita bacakan begitu. Mereka tak, dia tak ambil majalah. Dia ada buku, terserah buku apa yang dia baca, tapi untuk mengembangkan keilmuannya. Tuh orang-orang Eropa banyak seperti itu. Jadi dikatakan orang Islam tidak membaca. Kalau orang Eropa itu dalam tiap hari mereka membaca sampai kepada 9 halaman. Ini maksud pukul rata. Untuk semua orang-orang kafir membacanya sampai kepada 9 muka surat. Orang Islam yang 9 muka surat tadi itu terbaca mungkin dalam 1 bulanan. Pukul ratanya baru terbaca sampai 9 muka surat. Pertama tidak membaca, kata beliau. Yang kedua, yang membaca pun juga tidak paham. Yang paham tidak beramal. Yang beramal belum tentu ikhlas dalam amalannya. Nah, dengan bahasa sederhananya tadi itu orang Islam ramai yang tak sembahyang, yang sembahyang tertangguhkan, yang sembahyang masih sendirian, ramai yang tak sembahyang, yang sembahyang ada yang berjamaah, yang sembahyang jarang-jarang berjamaah. Jadi kalau dikatakan 50% belum sampai, mungkin hanya dalam 20 atau 15% saja di kalangan umat Islam dunia yang melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Yang berjamaah pun belum tentu dengan khasyatnya, yang khusyuk pun belum tentu dengan keikhlasannya. Jadi kalau kita ke sana semakin mengecut dan semakin sedikit jumlah bilangannya. Jadi kata beliau, yang terpenting daripada urusan kalian di sisi kita adalah salat. Man hafidhaha, barang siapa menjaganya, wa hafadha 'alaiha, hafadha dinahu. Orang yang menjaga sembahyang dan yang menjaganya, man hafidhaha wa hafadha 'alaiha. 2, menjaga dan memeliharanya. Hafidhaha itu dengan waktunya, hafadha 'alaiha dengan syarat rukun, syarat tadzallul, inkisar dan keikhlasannya, akan terpelihara agama. Kalau agamanya sudah terpelihara aman, lepaskan saja lagi. Nak diberikan peringatan, nak diberikan nasihat, tidak diberikan nasihat, tak kisah. Sebab dia sudah ada filter dan juga sudah ada pemisah, atau juga sudah ada yang membackup, yang memperisai diri daripada segala gangguan nafsu. Faman dhayya'aha, dan barang siapa menyia-nyiakan sembahyang, bahwa lima siwaha adiyah, maka dia dengan yang selain daripada sembahyang akan lebih menyia-nyiakan. Puasanya tersia-siakan, kewajibannya tersia-siakan. Pastikan saja, bukan bersumpah, tapi kalau seandainya kebirit yang pertama atau presiden yang pertama, timbalan yang kedua, kebirit yang ketiga, tambah dengan anggota parlemen. Kalau semuanya ahli sembahyang, tak perlu campaign, tidak perlu berupaya berusaha untuk membangun kerajaan. Insya Allah suasana aman, damai, makmur, kebahagiaan yang kita rasakan, tapi dengan syarat semuanya sembahyang. Kenapa? Ramai di kalangan mereka tidak sembahyang. Kalau sembahyang pun banyak yang tak wudu. Kalau wudu pun banyak yang tidak tahu cara berwudu yang tidak tahu, mana ada. Itu Menteri Wakaf di Mesir pernah ceritakan malam tadi itu dengan kawan-kawan. Kenapa orang ramai pergi ke Masjid Salahuddin? Sebab situ imamnya Syekh Abdul Rashid Shakar. Syekh Abdul Rashid Shakar ini orang pemerintah, tahu tentang rahasia pemerintah itu seperti apa, tahu tentang keadaan kerajaan itu seperti apa. Menteri Wakaf, menteri yang mengurus tentang wakaf umat dan sebagainya, urusannya masjid, surau, wakaf, tanah dan sebagainya. Itu pun kata ahli Dr. Abdul Rashid Shakar, sembahyangnya tak wudu. Terus mereka kena menghormati Husni Mubarak saja, kena presiden sembahyang, itu juga sembahyang. Wudu tak ada. Kalau wudu pun sapu-sapu muka macam itu susah. Yang pertama stokin, kemudian
kemudian yang kedua kan sholat, kemudian ketiga pakai darah rapi kemas terus dilepaskan semuanya ngambil air wudhu. Jamaah takhir saja lah kalau gimana. Kalau yang menyia-nyiakan sembahyang akan menyia-nyiakan yang selainnya. Kemudian beliau tulis ansarul dhuhra, kemudian beliau tulis kembali tentang waktu sembahyang yang dimana tadi sudah kita bacakan. Salat dhuhra inka nal fai'u diraan, kalau ukuran bayangan itu sudah mencapai 1 hasta sampai bayangan seseorang itu sepertinya. Wal asra, dan laksanakan sembahyang asar pada saat matahari masih di atas warna putih bersih. Qadra mayasirul rakibu, ukuran seorang berjalan 2 farsa atau 3 farsa sebelum tenggelam matahari. Maghrib apabila terbenam matahari. Isya apabila hilang kegelapan. Paman nama pala nama kaino. Kata siluman yang tidur sampai melaksanakan sembahyang isya, moga-moga tidak akan Allah tidurkan matanya. Manama pala nama ainoho. Paman nama pala nama ainoho. Paman nama pala nama ainoho, tidak akan tidur matanya. Jadi maksudnya kalau mata tidak tidur, pikiran tidak bakalan sehat. Kalau sampai 3-4 hari tak tidur seminggu, tidak sehat, tidak tak waras lagi. Kalau tidur tuh nikmat, tidur. Cerita lagi sedikit. Tidur orang Islam itu katanya juga ya, tak apalah, ulang-ulang lagi, benda-benda lama pun kita ulang juga. Jadi berkah. Tidur orang Islam itu adalah rahmah, hidayah, pahala, kebaikan, ubudiyah pada Allah Jalla wa'ala. Sehingga ini cerita di Amerika, udah pernah dengar cerita tuh untuk kali ke-10. Pada saat orang Amerika tadi itu tengok orang tabligh lagi sedang menyampaikan bayan, dia tengok daripada kumpulan yang mau kumpul tadi itu di depan penceramah tertidur. Dia giling kepala, Masya Allah. Dia tak cakap Masya Allah sebab dia belum susah lagi. Tak cakap Masya Allah. Tapi dia heran, dia boleh tidur kalau pas dia minum arak, minum bir, whisky, brandy, champagne, jenis-jenis alkohol, atau dengan obat tidur baru dia boleh tidur. Ini orang diceramahi, pengajian, boleh tidur dia bagaimana? Aku kalau nak tidur terpaksa harus guna obat tidur dulu pada aku boleh tidur. Itu bukan mata masih terbuka. Kan banyak orang kaya seperti itu. Artis-artis, kadang-kadang tidurnya dengan minuman keras. Kalau tak minum tak mabuk. Bahasa sana kalau tak teler tidak boleh tidur. Ini orang boleh tidur. Akhirnya tengok orang yang tertidur tadi itu, teringin dia nak masuk Islam. Tidak pikir panjang, itu saja sebab-sebabnya. Masuk Islam dia, ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena teringin boleh tidur seperti dia. Itu saja sebab-sebabnya. Jadi Haji ceritanya macam mana? Pada saat setelah dia ucapkan 2 kalimat syahadat, terus menghadiri majlis-majlis yang seperti itu, duduk dia juga mendengarkan bayan. Dia pun duduk depan, mula-mulanya semangat, mulai memuang, jadi pada beberapa saat kemudian dia pun tertidur juga pada saat itu. Jadi dia merasa betul masuk Islam. Tidur dalam Islam sudah menjadi hidayah kepada orang-orang kafir. Tapi bukan semuanya lah. Jadi kata Sayyidina tidur, moga-moga tidak tidur matanya. Wasubuh, dan subuh dikerjakan pada saat dengan bintang-bintang dia itu masih cemerlang, berkemilau, mustabikah muntasyirah di sana sini. Tapi kalau bintang-bintang itu sudah mulai lenyap, sudah tidak kelihatan cahayanya, itu sudah mempertandakan matahari atau waktu subuh sudah berakhir. Ta'jilus shalawat, setengah jam. Menyegerakan sembahyang. Hadis yang pertama saja, saat Najib Jabir bin Abdillah, kami bertanya kepada Sayyidina Jabir bin Abdillah tentang sembahyangnya baginda Nabi.
Pokoknya Nabi kita melaksanakan sembahyang zuhur bil hajirah. Hajirah itu waktu panas. Pada saat matahari selepas gelincir. Pada saat itu Nabi kita melaksanakannya. Dan Nabi kita melaksanakan sembahyang asar pada saat wasyamsu hayya, matahari itu masih hidup. Kalau matahari sudah nak terbenam, cahayanya kuning, itu sudah tidak cemerlang, itu sudah tidak bercahaya, itu berarti sudah hampir mati. Bila hidup, kalau masih cahayanya masih kuat lagi dan terasa panas kalau terkena kita. Maghrib apabila sudah tenggelam, isya apabila orang terkumpul. Ini bila kita amalkan yang macam ini. Jadi isya Nabi kita laksanakan kalau orang terkumpul ramai. Nabi kita segerakan. Kalau belum, Nabi kita tunggu sesaat waktu untuk memberikan peluang kepada kita masyarakat sekitar untuk seramai-ramainya oleh mendapatkan sholat berjamaah. Jadi kita juga berharap seperti itu kepada Bilal dan juga kepada imam. Jangan buru-buru qomat kecuali kalau sudah terlampau lama. Taklah sampai betul tengah jam baru qomat misalnya, tidak juga. Tapi wajarlah, fleksibel lah antara 5 ke 10 sampai ke 15 menit kita tangguhkan sampai jamaah kita terkumpul semuanya, baru kamar kita kumandangkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada waktu setengah jam, silakan yang ada sebarang soal. Ya.